Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Untung aja WhatsApp grupnya belum pada live ya. Jadi tidak perlu membuat grup lagi. Masih di kelas yang sama untuk 3A ini. Saya cek ada 51 mahasiswa dan masih banyak yang belum melakukan presensi. Ada sekitar 13 mahasiswa belum melakukan presensi. Nah, tadi sebenarnya saya sudah kasih waktu 15 menit sebenarnya untuk melakukan presensi, silahkan. Tapi kalau misalkan masalah jaringan ataupun belum bisa login ke MyBase-nya, kasih tahu saya ya, kasih tahu infonya dia, saya nanti follow up. Oke, ini mata kuliah apa sekarang ini? Statistika, Bu. Oke, statistika. Wah, ada hubungan dengan matematika kan, Bu? Iya, betul. Siap-siap ya hitungan. Dan ini mata kuliah KBK ya, jadi presentasi setelah UTS, nilai UTS-nya itu, nilai presentasinya itu akan menjadi nilai UAS. Jadi berikan yang terbaik untuk presentasinya. Saya share dulu untuk silabus. Nah, ini untuk mata kuliah statistika. Ada 3 SKS. Tiga SKS dan mata kuliah KBK. Capaiannya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerangkan ruang lingkup statistika, mampu menjelaskan notasi sigma dan ukuran gejala pusat, mampu menjelaskan dan menerangkan ukuran gejala pusat, mampu menjelaskan dan menerangkan tentang kemiringan dan keruncingan data, menjelaskan dan menerangkan tentang regresi dan korelasi sederhana, memberikan contoh soal dari materi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-6. Ya, nah nanti kita akan menggunakan Excel di sini, Microsoft Excel atau SPSS, tapi saya yang akan gunakan adalah Microsoft Excel ya, supaya setiap personal komputer, setiap laptop pasti kalian sudah punya. Nah, capaian pembelajarannya nanti akan ada presentasi kelompok, dan kelompoknya itu akan dibentuk hari ini dengan temanya akan ditentukan hari ini juga. Nah, ini materi pembelajarannya untuk hari ini, teori statistika deskriptif dan penyajian data. Untuk minggu depan, minggu selanjutnya, notasi sigma, distribusi frekuensi, ukuran gejala pusat data, ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi, kemiringan distribusi data, keruncingan distribusi data, dan angka indeks, regresi dan korelasi sederhana, analisa data berkala. Ada di pertemuan 7 itu latihan soal atau kuis ya. Pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 sampai 16 presentasi kelompok yang nilainya akan menjadi nilai UAS. Jadi berikan yang terbaik karena nilai UAS-nya itu dari presentasi. Oke, itu untuk silabusnya dalam satu semester. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Minggu ke-1. Kemampuan akhir yang direncanakan stepnya. Untuk minggu pertama, mampu menjelaskan dan menerangkan ruang lingkup statistika deskriptif dan penyajian data. Bahan kajiannya ada teori statistika deskriptif dan penyajian data. Ini kuliah daring ya, jadi diakses di e-learning.psi.ac.id. Video pembelajarannya sebenarnya saya sudah share dan materinya saya sudah share di sana, tapi saya akan jelaskan lagi untuk secara langsung hari ini. Pengalaman belajar mahasiswa mengerjakan kasus yang dibuat, ulasan, tanggapan sekitar materi kuliah. Selanjutnya, indikatornya dapat menjawab soal yang ada di LTM tentang populasi, sampel, dan data, ukuran, dan jenis
skala pengukuran penyajian data sebanyak 3 SKS. Oke, itu untuk hari ini ya. Siap-siap, ini adalah mata kuliah hitungan. Mau tidak mau jadi akan banyak hitungan. Kecuali kalau yang kebagian kelompok 1. Kelompok 1 itu materinya itu tentang penyajian data, jadi belum sampai ke hitung-hitungan. Materi untuk pertemuan sekarang. Tapi kita sudah tahu ya kelompok 1 yang mana, orang-orangnya yang mana. Karena akan dibentuk hari ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini? Silahkan. Berarti Bu, cuman sekitar 2 bulan ya Bu, kita belajar untuk materinya. Iya. Dan tiap pertemuan itu, misalkan sekarang pertemuan penyajian data itu sebenarnya materi untuk kelompok 1. Pertemuan berikutnya untuk kelompok 2. Atau dalam satu pertemuan itu ada untuk 2 kelompok. Kelompok 3, kelompok 4 misalkan. Jadi saya sarankan ketika sudah saya jelaskan materinya, setiap kelompok langsung menyusun laporannya, karena nanti presentasinya itu nyusun dari kelompok 1, jadi nggak diundi kelompok mana dulu, nggak dari kelompok 1, supaya adil ya, karena kelompok 1 kan yang hari ini yang pertama dijelaskan, sedangkan nanti kelompok selanjutnya itu yang terakhir sebelum UTS dijelaskan, jadi biar ada persiapan yang lebih panjang lagi gitu. Bu, untuk mata kuliah ini apakah ada aplikasi khusus yang harus diinstal atau enggak, Bu? Oh, saya menggunakan Microsoft Excel aja. Jadi insya Allah kalian sudah punya ya Microsoft Excel. Ada, Bu. Ya. Ada sih SPSS untuk statistika, tapi saya lihat dari bahan materinya dan dari semester-semester sebelumnya untuk menggunakan Excel juga sudah bisa memenuhi untuk tugas statistika ini. Ada penggambaran buat diagram-diagram gitu nggak Bu? Ada. Kayak bar chart kayak gitu, ada. Maksudnya gimana? Diagram itu kan maksudnya kayak diagram batang, diagram lingkaran kayak gitu, atau maksudnya gimana? Iya. Bahkan kan ada bar chart yang bergerak sekarang gitu kan. Jadi penyajian itu enggak diam gitu. Jadi penyajian itu misalkan data mahasiswa misalkan dari tahun ke tahun, misalkan kalau misalkan meningkat, nanti kan si datanya atau si bar chart-nya itu kan bergerak naik ke atas gitu. Menunjukkan iya, secara diagram jumlah. seperti itu ya, yang diagram. Ya. Boleh disajikan ke dalam diagram seperti itu, tapi nanti kalian mengambil datanya itu dari BPS. Nanti saya terangkannya BPS itu dari mana, dan biasanya di BPS itu update-nya itu setiap skalanya itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali. Ada misalkan dalam 1 tahun nih ada beberapa bulan, nah itu ada perubahan-perubahan tiap bulan. Bisa dijadikan diagram yang bergerak. Boleh. Ibu, ini untuk mata kuliah ini nanti bakal dikasih pelajaran ini nggak, Bu? Rumus-rumus Excel-nya, Bu? Iya ada rumus Excel-nya ada. Tapi untuk rumus manual, kalau rumus Excel itu langsung ya, misalkan nggak ada langsung klik-klik, misalkan untuk kayak penjumlahan aja, nggak ada rumusnya, langsung diklik-klik, dijumlah di kolom 1, kolom 2 dijumlah, langsung ada hasilnya. Nah, nanti sebenarnya kita akan belajar rumus manualnya, dan itu biasanya untuk di ujian itu ada rumus manualnya. Jadi tetap harus dipelajari rumus manualnya. Kalau Excel itu sebagai untuk jaminan benar atau tidak kita mengerjakan soalnya. Tapi biasanya ada perbedaan juga kalau misalkan hitungan manusia di rata-ratakan atau diambil rata-ratanya. Kalau misalkan Excel itu murni, nilai murni itu benar-benar murni. Jadi biasanya ada perbedaan berapa, 0, berapa, tapi itu masih normal untuk hasilnya. Berarti untuk ujiannya tetap pilihan ganda gitu ya, Bu? Iya, pilihan ganda tetap. Ada yang senang. Untuk kelompok Kenapa? Untuk kelompok dibagi sama Ibu atau sendiri-sendiri, Bu? Nah, ini saya akan diskusikan hari ini. Terserah kalian, saya ikuti. Kalau mau masing-masing, tapi hari ini harus sudah dibentuk. Kalau masing-masing boleh, saya tentukan juga boleh biar cepat. Kalau saya tentukan biasanya dari absenan aja langsung. Masing-masing. Tapi harus hari ini. Oke, Bu, udah. Takutnya yang lain ada yang belum kebagi kelompok. Saya ikut suara terbanyak aja deh nih.
Ini kan dari apa? Dari tadi siapa yang bicara? Saya Bu. Muhammad Inamul Ihsan, Bu. Iya, oh iya, Ipan. pantesan. Ya videonya nggak update, pantesan. Muhammad Inamul Ihsan, silakan dari Inamul Ihsan itu ingin masing-masing. Kalau yang lainnya bagaimana? Masing-masing, Ayo tuh Bu. berudak Ikut aja, sarada. Bu. Itu. Masing-masing aja, Bu. Kenapa? Masing-masing Bu samain aja kayak mata kuliah ini Bu, mata kuliah SIM biar nggak berantakan gitu. Sistem operasi. Boleh. Kalian Ya, sudah pernah operasi dibentuk manajemen kelompok sebelumnya? masing-masing. Kalau udah ada kelompok berarti ya udah pakai aja yang itu biar diskusinya bareng-bareng. Nanti untuk mata kuliah ini sama kelompok. Nah, iya, Bu. Ya biar Kalau enggak. ada, jadi nggak perlu ngocok lagi gitu, nggak perlu nyari lagi. Iya betul. Di list ya di WhatsApp grup saya tunggu. Nanti saya tentukan Iya, dari Bu. kelompok 1 kelompok 2-nya. Berarti sesuai mata kuliah apa Bu? Apa aja yang kalian sudah ada di bentuk kelompoknya? Baru statis itu kan sistem Baru informasi SIM manajemen. Itu sama SO. itu sama kelompoknya. Beda. Oh, beda. Yang SO aja, sistem operasi. SO aja Bu, SO sistem operasi aja. Ya, ya boleh lah. Terus itu satu kelompok berapa anggota? 5. Nah, Bu. ada yang yang 5 lima dan dan 6, Bu. Oke, boleh. Urutan kelompok 1 sampai selanjutnya sudah ditentukan? Ya, Bu. Sudah. Kelompoknya misalkan kelompok 1, kelompok 2-nya sudah ditentukan tapi Sudah ada, Ibu. sudah. Oke, berarti tinggal di list aja di WhatsApp group ya, saya minta datanya ya. Oke. Kelompok 1 siap-siap hari ini materinya ya. Mohon diperhatikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk silabusnya dalam satu semester dan RPS-nya? Saya lanjut ya. Lanjut di rencana tugas mahasiswa. Nah, ini untuk pertemuan pertama sekarang. Pertemuan pertama. Tugasnya tes tertulis. Nah, biasanya sih kalau masih kuliah tatap muka saya langsung aja mereka membuat suatu diagram. Ini sekarang ada tugas, tapi sekarang bolehlah karena online jadi langsung aja menggunakan Excel. Judulnya statistika dan penyajian data. Pencapaiannya mahasiswa mampu menjelaskan dan menerangkan ruang lingkup statistika dan penyajian datanya. Oke, uraian tugasnya, objek garapan dari populasi, sampel dan data. Metode pengerjaan tugasnya mengisi jawaban melalui sekarang kan online jadi biasa ya di MyBase. Bentuknya tertulis. Oke. Dari mana kalian bisa mendapatkan datanya? Dari sini saya share sekarang ya. Bentar, ini saya stop share dulu. Saya biasanya kalau tugas untuk statistika mengambil data dari sini. Kalau bps.go.id itu, Bu, data apa, Bu? Kan kayak Disdukma, Dinas Kependudukan, berarti tentang populasi. Ya, ini Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia. Iya. Statistik. Datanya sudah ada di sini, tidak perlu kemana-mana kalian. Ini juga kalau misalkan ada tugas yang lain, bingung ngambil data dari mana, dari sini aja. Gak mesti gak mesti ke mana-mana, gak mesti ke instansi atau ke lembaga. Di sini sudah ada dan sudah legal, datanya sudah diakui seluruh Indonesia, datanya di sini. Nah, ini datanya, perhatikan ya untuk tugas kelompoknya.
semuanya ini datanya diambil dari bps.go.id. Ya, 10 menit lagi. Nanti kita lanjut ya. Saya jelaskan dulu. Ada sosial dan kependudukan, ada ekonomi perdagangan, ada pertanian dan pertambangan. Ini kalian bebas pilih mau yang mana. Misalkan dari sosial dan kependudukan, gender. Kita pilih gender nih. Gender, kita pilih persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR dan DPRD pada tahun 99 sampai 2019. Update-nya ini, nah ini 19 Juli 2021. Data yang kalian akan ambil untuk tugas kelompok itu minimal 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Ini kan dari 99 sampai 2019. Berarti bisa diambilnya dari 2017 sampai 2019. Misalkan kalian ingin download ya. Tapi ini cuma dikit. Kita ambil data yang lain lagi deh. Data yang lebih banyak. Bangun angka hidup. Nah, ini. Angka harapan hidup. Nah, ini datanya, lihat banyak ya. Gimana cara ngedownloadnya? Tinggal klik aja X. Bisa diklik kanan, Bu, di Google Spreadsheet bisa kan, Bu? Gimana? Di datanya saya pernah klik kanan nanti masuk ke Google Spreadsheet gitu. Oh, oke, kalau gitu bisa juga. Nah, ini kan tadi saya klik Excel. Nah, di sini langsung ada download. Tinggal dibuka aja datanya. Lama ya bukanya. Lama ya pokoknya gitu deh untuk di-download di Excel-nya. Nah, ada nggak? Tampil nggak di kalian? Belum, Bu. Enggak. Nggak ada? Bu. Masih BPS. Masih PPS? Bentar ya. Belum ya. Stop. Terkendala sinyal mungkin, Bu. Nah, ada, Bu. Ya, nah ini datanya sudah ada. Kalian tinggal bikin diagramnya gampang. Blok, tinggal formula. Oh, ini tidak bisa di-enable. Nantilah ya saya jelaskan secara detailnya. Ini untuk pengambilan data dulu. Pengambilan datanya seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan ada 2019 dan 2020 kan ini 5 tahun terakhir kan data paling bagus itu untuk penelitian itu diambilnya. Nah, ini 2019 sampai 2020 itu masih bisa digunakan datanya. Kecuali yang di bawah di bawah 2000 kan 2021 berarti di bawah 2017 atau di bawah 2016 itu jangan diambil datanya ya karena sudah kalau untuk penelitian sudah tidak update lagi. Ini deh, sudah saya stop share dulu. Oke, nanti saya share lagi untuk link-nya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya baru menjelaskan mengenai silabus. Cuma kemana ini orang-orang? Coba saya pengen lihat wajah-wajahnya dong. Aktifkan aja videonya. Nah, aktifkan aja ya, nggak apa-apa. Profi dan Wiki itu lagi barengan gimana? Kalian kembar? Iya, Bu. Barengan. Tapi bukan kembar, mirip. Oh, enggak. Pasangan, Kembar, Bu. Iya, Kembar, Bu. Bu. Beda mama doang, Bu. Ya? pasangan baik. Kembar, beda orang tua. Pasangan. Kayak ada yang ditanyakan nggak?
Nanti kita join lagi ya ke link Zoom yang sama. Untuk materi Ripan Aji, pertemuan. Ripan Aji Untuk sakit. kelompok 1, Bu, Ya. berarti kan ini untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu hanya mengambil data atau seperti apa gitu, Bu? Iya, semuanya juga mengambil data, semuanya. Semua kelompok itu Hanya mengambil mengambil data. Tapi untuk kelompok 2 ke sana katanya kan ada berkaitan dengan matematika ya, Bu. Ya, Untuk kelompok 1 nggak ada katanya gitu kan. kelompok 1 masih penyajian data sih Masih materinya. penyajian doang. Iya. Semuanya juga sama kok menggunakan data dari BPS mengambilnya. Oke, kita jelaskan secara satu-satu aja ya. Kita Iya, materi Bu. pertemuan pertama dulu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Semuanya dari BPS, namun mungkin berbeda kasus mungkin ya, Bu. Betul. Dan datanya tidak boleh sama ya. Tapi kalau kebetulan ada yang sama nggak apa-apa sih, karena materi tiap kelompok juga beda. Nanti lah kita data kelompoknya, terus kelompok 1 mengambil data apa, silakan diskusikan dulu. Minggu depan kita sudah punya tema-temanya tiap kelompok. Oke, gimana? Sudah ada? Kalau tidak ada, untuk penjelasan silabus dan kontrak mata kuliah statistika, saya dicukupkan sekian ya. Kita join lagi untuk materi pertemuan pertama di link Zoom yang sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.